Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahran mubarakan. Alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa tak henti-hentinya setiap saat kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Yang alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-21 dalam melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan segala ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi tercinta kita, uswatun hasanah. Dialah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan ahli warisnya sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan tiba, terkadang segala sesuatu menjadi berubah. Ketika Ramadan datang, kebiasaan-kebiasaan orang terkadang menjadi berubah. Terkadang kebiasaan orang berbeda dengan bulan-bulan sebelum Ramadan. Salah satunya adalah ketika Ramadan tiba, orang-orang berlomba-lomba menyiapkan makanan dan minuman yang beraneka ragam. Orang-orang berlomba-lomba membuat makanan dan minuman yang bermacam-macam.
baik itu dari makanan dan minuman yang ringan sampai makanan dan minuman pokok. Ini sebetulnya tidak dilarang dalam agama. Akan tetapi dikhawatirkan dalam melakukan hal tersebut kita berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang, bahkan tidak menyukai perbuatan yang berlebih-lebihan. Sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini bukanlah tujuan. Menyiapkan makanan dan minuman yang beragam bukanlah tujuan dari Ramadan. Akan tetapi ada tujuan, ada keutamaan, ada keistimewaan yang besar yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Dari sekian banyak keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, salah satunya adalah yaitu dengan memperbanyak berdoa ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diisyaratkan untuk memperbanyak doa. Inilah yang menjadi pembahasan kita dalam kesempatan tausiah Ramadan ini dalam suasana yang penuh dengan ukhuwah dan keberkahan ini. Bulan Ramadan sering disebut juga dengan bulan doa atau asy-syahrud du'a. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan doa? Kenapa hadirin? Jawabannya adalah mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang merupakan anjuran untuk melakukan atau untuk melaksanakan ibadah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183 dan beberapa ayat setelahnya, yaitu di ayat 184, 185, 186, 187, yang ayat tersebut merupakan rangkaian anjuran puasa. Di sela-sela ayat tersebut ada satu ayat, yaitu di ayat 186 yang merupakan ayat tentang doa. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan seseorang yang apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian ayat-ayat ini, mulai surah Al-Baqarah ayat 183 merupakan rangkaian ayat-ayat tentang puasa.
Akan tetapi di ayat 186 ada perintah untuk berdoa yang mana dirangkaikan dengan ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan dan berdoa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Adalah dua hal yang senantiasa harus ada secara bersamaan. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, perintah berdoa dalam ayat ini disebutkan di sela-sela hukum puasa. Ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa, kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, puasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, "Thalathatu la turaddu da'watuhum, as-sa'imu hatta yuftiru, wal imamul 'adil, wa da'watul mazlum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian yang kedua, imam atau pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa diisyaratkan orang yang berpuasa senantiasa meminta kepada Allah berkaitan dengan urusan dunia dan akhiratnya. Bahkan seseorang boleh meminta apa yang menjadi hajat pribadinya. Berkaitan dengan waktu mustajab yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu selama kita berpuasa. Ada waktu mustajab yang lain yang merupakan waktu istimewa untuk senantiasa diisyaratkan untuk kita berdoa, yaitu pada saat waktu-waktu sahur. Berkaitan dengan mustajabnya waktu sahur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang makna hadis tersebutnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir seraya berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan untuknya. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosanya." Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, terlepas dari 2 waktu tadi yang merupakan waktu mustajab, yaitu pada saat berpuasa sampai berbuka, kemudian waktu sahur. Waktu mustajab yang lainnya adalah waktu-waktu menjelang berbuka puasa. Terkait dengan waktu mustajab berdoa menjelang berbuka puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalathatu la turaddu da'watuhum, as-sa'imu hina yuftiru, wal imamul 'adil, wa da'watul mazlum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadirin wal hadirat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari penyampaian tausiah Ramadan saya yang singkat ini, saya mengajak kepada kita semua, mari di akhir-akhir Ramadan ini kita maksimalkan segala ibadah kita. Kita perbanyak doa-doa kita, baik di siang hari ketika kita berpuasa, ataupun di malam hari, ataupun di saat-saat waktu-waktu sahur, ataupun di saat-saat menjelang berbuka puasa. Karena di waktu-waktu tersebut adalah waktu mustajab untuk berdoa, dan insya Allah segala doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Akhirnya saya ucapkan wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.